Halo, Assalamualaikum. Apa kabar Sobat Dapur Yumi? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Yuk kita masak-masak lagi. Let's go! Wah, seneng banget Dapur Yumi dapat tape singkong yang manis. Setelah dibikin olahan tape goreng dan masih ada tape lagi, kita bikin olahan dari tape yang lain yuk. Bahan-bahannya cukup mudah. 100 gram butter margarin. Di sini Dapur Yumi memakai merek Royal Palmia. Kalau kalian mau ganti merek Blue Band Cake and Cookie atau kalian mau ganti butter seperti merek Anchor atau merek Elevira, itu bebas ya guys. Di sini Dapur Yumi cari yang gampang didapat aja ya guys. Lalu setelah itu karena tapenya ini manis, Dapur Yumi nggak tambah dengan banyak gula ya guys. Ini tambahan gulanya cukup 80 gram aja. Jadi 80 gram gula pasir. Kita campur gula pasir dan butter margarin, kita aduk sampai lembut ya guys, atau gulanya sudah halus. Ini Dapur Yumi bikin olahan kue tape ya guys. Ini bukan bolu atau prol, karena kalau bolu itu kan ada pengembangnya dan bentuknya fluffy. Kalau prol tape juga ini nggak pakai susu kental manis atau tambahan santan. Jadi ini bener-bener Dapur Yumi ingin menikmati rasa original tapenya dengan bahan yang simple. Di sini butter margarin dan gulanya cukup di mixer sampai lembut aja ya guys, dan lalu kita tambah 3 butir telur. Telur ayamnya ini kita masukin bertahap satu-satu ya guys. Jadi satu kita aduk sampai tercampur rata, kita tambah lagi satu sampai habis 3 butir telur ini. Jadi diaduknya benar-benar sampai tercampur rata, dan telurnya ini benar-benar udah ngeblend sama butter margarin dan gulanya ya guys. Di sini tuh aku ngaduknya nggak sampai yang mengembang banget ya guys. Ini paling sekitar 5-7 menit aja sudah cukup. Lalu kita tambahkan sejumput garam. Sejumput garamnya ini supaya rasanya lebih pas gitu ya guys. Lalu kita tambah setengah sendok teh vanili. Di sini aku pakai vanili yang bubuk ya guys. Jadi kalau kalian mau vanili cair juga bebas ya guys. Dan 150 gram tape singkong. Di sini aku dapat tape singkongnya yang matang banget, jadi aku nggak halusin terpisah, tapi cukup dibejak pakai tangan aja. Lalu dicampurkan pelan-pelan ke adonan sedikit demi sedikit. Jadi aku maunya tuh dapat tekstur tapenya yang masih ada kayak ntar kalau pas digigit tuh masih ada yang kita nemu tape gitu loh guys. Jadi ini tape ini sendiri kan sebenarnya dimakan begitu aja, nggak usah diapa-apain, udah enak sih kalau nemu tape yang manis. Selanjutnya kita masukkan tambahan 80 gram keju parut. Nah, keju parutnya ini aku pakai yang dimasukin ke adonan cukup 40 gram aja ya guys, dan sisanya nanti untuk topping. Untuk keju parutnya kalian bebas ya guys mau pakai merek apa. Yang penting kejunya itu keju cheddar. Lalu kita mixer kembali ya guys sampai tercampur rata. Selanjutnya kita masukkan 100 gram tepung terigu. Di sini memasukkan tepung terigunya secara bertahap aja, dan speednya kita rubah ke speed yang paling rendah ya guys. Nah di sini tepung terigunya kita masukkan secara bertahap aja. Karena tepung terigu ini masuk ke proses terakhir pengocokan, jadi speednya benar-benar diatur yang paling rendah supaya nanti terigunya itu nggak terbang-terbang, dan supaya terigunya benar-benar tercampur dengan rata dengan adonan yang di mix yang lain ya guys. Untuk tahap akhir ini kita ngocoknya nggak perlu lama-lama ya guys, yang penting terigunya tercampur rata aja. Dan kita jangan lupa siapkan juga loyang untuk memanggang. Di sini Dapur Yumi memakai loyang ukuran 30x10 yang sudah dialasi dengan kertas roti dan dioles dengan margarin ya guys. Ini sudah selesai proses pengocokannya, lalu siap untuk kita masukkan ke dalam loyang. Setelah mixer kita bersihkan, nggak lupa diaduk balik dengan spatula ya guys, supaya lebih tercampur dengan rata lagi. Karena biasanya di pinggir-pinggir mixer, di pinggir-pinggir bowl ini ada yang nempel-nempel gitu ya guys. Mengaduknya juga nggak perlu lama-lama ya guys, cuman memastikan di pinggiran-pinggiran bowl ini sudah tercampur rata dengan adonan.
Nah, kita sudah siapkan loyang dan lalu kita masukkan adonan ke dalam loyang. Adonan ini pas banget ya guys untuk dimasukkan ke dalam loyang ukuran 30 kali 10 cm, karena ini juga nanti tipe kuenya itu nggak yang mengembang gitu, jadi ini bener-bener cukup banget ya guys. Jangan lupa kita ratakan dan kita pastikan baking papernya itu terpasang dengan baik ya guys, biar gak kemana-mana adonannya. Kalau nggak ada baking paper gimana? Nggak apa-apa guys, nggak masalah. Yang penting loyangnya diolesi dengan margarin aja. Setelah itu kita beri topping keju yang masih 40 gram tadi. Kita ratakan ya guys topping kejunya ini. Jadi ini bener rasanya tuh bener-bener nanti itu ngeju banget ya guys. Jadi nggak terlalu manis tapi gurih banget dari keju juga. Jangan lupa selama proses ini panaskan dulu ovennya di suhu 180 derajat Celcius sapi atas bawah dan di waktu 40 menit, karena proses pembuatan adonan ini kurang lebih 10 menit. Jadi saat kita memanggang oven itu udah panas ya guys. Nah, ini sudah siap dipanggang dan ovennya sudah panas. Lalu kita masukkan adonan ke dalam oven yang sudah panas ya guys. Temperatur 180 derajat api atas bawah dan waktunya sudah pas di 30 menit. Karena di setting awal 40 menit dan pas banget bikin adonan kurang lebih 10 menit, jadi tersisa waktu 30 menit pas untuk memanggang kue tape ini. Udah gak sabar ya guys mencicipi kue tape ini. Baunya itu harum tapenya tuh semerbak banget, karena aku memang bener-bener mau rasa tapenya itu yang original, jadi nggak ditambah macam-macam. Tara, kue tapenya sudah matang. Wow! Kalian bisa lihat kan guys, teksturnya itu mirip roll tape, tapi ini tuh nggak enak sama sekali karena nggak ada tambahan santan atau tambahan susu kental manis lagi. Jadi ini tuh bener-bener nggak bikin enak, kalau makan sepotong itu juga masih kurang guys. Dan ini juga teksturnya bukan seperti bolu tape yang fluffy gitu, ini lebih ke yang mirip roll tape tapi nggak yang enak ya guys. Kalau yang bolu tape gitu kan biasa ada pengembangnya guys. Enak banget guys, selain cantik ini tuh bener-bener enak banget, manisnya pas dan dapat gurih dari kejunya juga. Jika kalian punya tape dan sudah bosan digoreng-goreng aja, jadi ini tuh bener-bener alternatif kalau kalian pingin merasakan tape yang masih original taste-nya dan dibikin modern seperti ini guys. Jadi tuh ini bener-bener bahannya mudah didapat di sekitar kita dan rasanya tuh juara banget guys. Share resep kali ini sampai di sini ya. Terima kasih sudah selalu mendukung channel Dapur Yumi. Semoga resep-resep yang dibagikan bermanfaat. Ditunggu video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.